Assalamualaikum. Halo sahabat cerdas Indonesia. Kali ini saya tanyakan satu persatu tentang Mas Arif. Oh ya. Menurut Mas Arif, ulang tahun itu dirayakan membawa dampak penting apa tidak penting? Oh ya. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau ulang tahun itu ya bisa menjadi motivasi kita ke depannya bisa menjadi lebih baik. Kita bisa mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita mampu ke depannya menjadi manusia yang lebih baik lagi kan. Nah, sekarang sahabat cerdas, kita ganti ke Pak Alfi. Gimana? Pak Alfi kalau ulang tahun maunya dirayakan atau tidak? Penting apa enggak bagi Pak Alfi? Ya, ada pentingnya. Itu akan menjadi penting kalau Seberapa penting? ya, itu makanya itu akan menjadi penting kalau setiap tahun, hitungan tahun kita lalui. Itu kan berarti banyak hal yang seharusnya bisa menjadikan kita lebih akan lebih dewasa. Seumpama ulang tahun itu ulang tahunnya Pak Alfi itu tidak dirayakan oleh keluarga, gimana Pak Alfi? Kalau saya enggak terlalu mempermasalahkan ada yang merayakan atau tidak, itu termasuk keluarga. Tapi saat keluarga merayakan itu berarti itu adalah anugerah baik buat saya. Perhatian kecil merupakan hal besar buat saya. Ayo kita tanya ke selanjutnya. Ya, saya tanya ke Bunda. Kenapa? Ayo sini Bunda. Selamat Menurut ulang tahun. Bunda, sebentar dulu. Apa? Ingin melihat pendapatnya. Misalkan Bunda itu ulang tahun. Apakah harus dirayakan? Maksudnya itu ulang tahun itu harus dirayakan atau tidak atau bagaimana? Penting apa enggak? Menurut Bunda? Menurut aku ya, Iya. kan terserah aku toh. Iya. Penting nggak penting sih. Iya. Artinya yang penting kita untuk diri sendiri mensyukuri bahwa kita sudah diberi kenikmatan umur yang panjang. Perkara ada yang kemudian memestakan, memperingati, itu bonus. Berarti Tuhan sayang sama kita. Seperti Berarti opsional gitu ya? Ya. Maksudnya tergantung kondisi gitu ya, Nggak harus seperti misalkan, wah kalau nggak dirayakan oh, bisa down atau stres atau apa, itu enggak anak itu kan? anak kecil. Oh, gitu ya. Seperti tante kan, aku tahu tante ulang tahun sama Vira bareng kan, nggak woro-woro tapi tak pesenin puting tart kan, berarti itu bonus Ya. tapi tante kan harus Berarti- bersyukur. Berarti opsional ya. Oke. Penting. Selamat ulang Ayo, tahun. siapa lagi ya? Mana ini ya? Mana ya? Sebentar cari lagi. Mbak Vira. Nah, ini. Nah, sahabat cerdas Indonesia, tadi itu kita sudah mendapatkan backgroundnya akuntansi gitu ya. Terus satunya itu Bunda akuntansi. Nah, ini kita lihat pendapat Mas Rere. Ya. Sama Mbak Vira. Cuma Mas Rere dulu. Mas Rere itu misalkan Mas Rere ulang tahun, harus dirayakan atau enggak? Seberapa penting ulang tahun itu dirayakan? Menurut Mas Rere, apa Pak? Dari dulu nggak pernah dirayain sih, jadi mau dirayain nggak apa-apa ya. Nah, maksudnya itu misalkan nggak dirayakan gitu, nggak apa wis ya. Nah, nggak ada pengaruhnya. Ya. Jadi yang Mbak Tita, gimana? Dirayakan. Penting. Kenapa? Why? bawahnya meja ini loh, ada kayak semangat untuk keinginan orang lain bisa mencapai doa-doa kita berdiri sendiri
misalkan di lain kan penerbitkan kayak gitu. Tapi anu ya, ini sama dengan Mas Arif ya. Ya, Beda silangan. Nah, kita cari lagi sebentar ya. Hei sahabat cerdas Indonesia, ini ada kiriman spaghetti dari Mbak Vira. Nah, karena tadi kan kita lihat ada misalnya Mbak Vira itu penting sekali harus dirayakan. Ada yang opsional. Nah, karena mereka intinya penting sehingga kami saya sebagai tuan rumah dan bilang tahu dan terus masak untuk mereka supaya senang, sehingga ini saya masakkan ayam. Ini masak sendiri ini semuanya tadi diantar oleh Mas Arif. Ya Mas Arif diantar bumbunya ini di sini Mas Arif yang masukin di sini nanti kan sama semua. Nah ini tadi ayam rasa apa ya, nasi goreng, terus ini lidah rengsengan, terus ini tom yum, terus ini apa, kacang balado ya. Nah terus ini udang sama brokoli kita taburin apa namanya, telur asin. Nah ini spaghetti, ini prinsip ini semuanya hasil karya kita sendiri. Kan di teman-teman yang ada di sini. Oke ya, yuk. Saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, insya Allah kita semua yang hadir di sini tetap berkumpul di ahli jannah semuanya. Amin. Hari ini tepat dan ditepatkan ulang tahun dua bidadari yang tercantik di dunia bagi kita. Ya, jadi kalau Mbak Vira itu tanggal 2 Agustus, kalau mamanya Vira tanggal 5 Agustus. Terus kalau Rian 10 Oktober. Ya. Papanya 6 Oktober. Dani nggak tahu anak siapa. Dani be aku. Januari. Desember. Tugasku bukan mengingat siaran anak, hanya buat anak. Jadi alhamdulillah ya, ini tidak dari saya ini anggaplah ke depan ini adalah yang terjelek, sehingga kalian harus lebih baik dari yang ada ini. Jadi kalau yang jomblo ini punya pacar, ya sejelek-jeleknya harus kayak Vira. Nggak cantik kok. Yang sudah nanti punya istri yang sejelek-jeleknya kayak. Tapi baik. Artinya harus dapat lebih baik dari ini. Kenapa? Oh dapat ini aja bahagia, kok apalagi lebih. Gitu. Ya pinter. Dan mereka berdua lah yang akan nonton saya khususnya ke surga. Untuk itu support dari semuanya memang hebat. Hari ini memang sengaja mama itu masak mulai jam 8 pagi. Sampai gak mandi. Sampai saya mau ke kebun gak enak gitu loh. Karena pasti butuh saya untuk ijib-ijib. Ya, jadi itu karena kan kemarin katanya Leli mau bantu, lupa jadwalnya. Oke, nggak apa. Monggo untuk mempercepat waktu. Ya, kita berdoa. Monggo mama mau ngucapin apa atau langsung doa. Waktu kami serahkan seminggu penuh. Loh. Kiai ini kondang Ustadz muda. Minggu wis bikin harapan, bikin permohonan. Berdoa dulu terus Berdoa terserah mau ngapain kamu, mau baca puisi, baca disertasi. Ya nek ngono diuripi Om diuripi. Belum. Assalamualaikum
Oke, baiklah. Hmm. Kemudian, yang tadi review sekarang merupakan sahabat saudara ya. Terus ya, kenapa memang saya merasa umur itu kan berkurang satu, nah sehingga harus berkurang satu, harus bermanfaat satu. Di sini kita rasa syukur itu dan ini terima kasih dulu nih kepada Anda atas kemudian Mbak Vera paketinya, kemudian tadi apa Arif Heli itu Bapak yang nganterin Mama belanja subuh-subuh, kemudian Arif yang nganterin Ibu, terus Heli tadi yang sore gitu ya. Kenapa? Karena memang saya niatin gitu ya, ayo kita masak dengan di luar, masak sendiri, tapi dengan request yang pernah ada ya. Jadi memang diniatin ya masaknya memang mulai jam 8 pagi masak sendiri. Kenapa masakan itu? Karena di umur saya itu berkurang, sekaligus ada manfaat. Nah ini kebetulan kita mau launching gitu ya, namanya sih waktu itu dari Bapak Is, Sahabat Cerdas Indonesia ya, jadi sekalian syukuran gitu ya. Nah Sahabat Cerdas Indonesia ini sebetulnya digunakan untuk dosen-dosen kalau mau kuliah ngasih materi gitu kan. Nah mahasiswanya kan biar nggak bosen, biar bisa lebih. Kebetulan di sini saya talentanya rekan-rekan yang di sini nih hebat-hebat. Jadi semuanya nanti bisa nulis, bisa konten, mungkin dari meskipun fakultas hukum, terus Mbak Bayu, Pak Arfi, Arif, semuanya. Tapi memang yang mencerdaskan, ini mencerdaskan. Nah sehingga kontennya tadi memang dibuat gitu ya, nanti diminit oleh jangan untuk mengingatkan dan sebagainya. Saya minta tolong nanti Mbak Vira sama Dita, sedangkan yang lainnya yang materi apa itu bagiannya itu jelas. Nah kemudian nanti bukan kebetulan sih, supaya kita ruang kerjanya enak ya, atau nanti Bunda misalkan mau bikin konten itu bisa di kebun, karena di kebun itu sudah ada working sudah jadi. Nah itu nanti Sabtu Minggu kemudian sambil membuka Edugarden juga hasil dari hasil selama ini tentang pengabdiannya. Kemudian ini juga kebetulan mahasiswa itu juga dapat 2 PMW ya dengan tim tadi. Nah, jadi intinya silahkan berkreasi, sehingga jadi working itu bersyukur nanti ada working piece, kemudian juga ada konten tentang Sahabat Cerdas Indonesia. Kenapa nanti mungkin nanti kalau ada penghasilan apa dan sebagainya itu bisa digunakan untuk membantu orang-orang yang mungkin setidak-tidaknya kesulitan SPP, semuanya itu sih. Terima kasih.
kasih semuanya yang ada di sini. Saya doakan kita semua ya, kita semua itu mendapat kemuliaan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Itu yang setiap kami lakukan. Jadi biar Tuhan yang memilih ya, kita cuma meminta muliakan kita semua yang terbaik. Kita nggak mau baik, tapi kita ingin yang terbaik di dunia. Terima kasih untuk Bunda, Alfi, Bayu, Lali, Uut, Aki, Pak, dan yang lainnya, dan teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah sempat menyempatkan waktu untuk merayakan ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan supaya bisa merayakan hari-hari seperti ini. Karena Ibu Mimpi hari yang kau tunggu, mencapai 1 tahun usiamu, bahagia selalu. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan titik umur panjang.
ya kita ketemu lagi ya. Ini ada suatu apa ini? Air. Nah, air ini menurut kalian semua, jadi kayak Mas Chandra, air ini gimana? Penting apa enggak? Sangat berarti apa enggak? Penting sih. Ya, penting ya. Terus ini yang mengatakan air ini tidak penting, nah ini siapa? Ya, Ada Bu, penting sekali Bu. penting semua kan? Iya. Berarti ini sangat Ya. namanya sangat material. Ini sangat material bagi manusia. Ini kemudian, nah sekarang tadi kan ada yang ulang tahun ya, ulang tahun material, dan saya sendiri. Kapan saya tanya ke Mas Chandra, kalau Mas Chandra ulang tahun gitu, apakah untuk perayaannya itu penting atau tidak? Kalau misalkan nggak dirayakan itu gimana? Merayakan ulang tahun itu penting, tapi merayakannya seperti apa itu kembali ke pribadi masing-masing. Jadi merayakan menurut Mas Chandra itu penting ya. Kemudian Mas Fikri, apa? Mas Fikri ulang tahun gitu ya. Apakah harus perayaannya itu penting atau tidak? Kalau saya sih Bu ya penting juga untuk merayakan ulang tahun. Merayakan ulang tahun ya menurut saya akan mempererat tali persaudaraan. Misalnya seperti ini kita mengundang beberapa saudara maupun kolega-kolega ini akan mempererat tali persaudaraan. Jadi menurut saya ulang tahun penting. Itu berapa? Jadi ini penting. Kemudian Mas Haris, gimana kalau Mas Haris misalkan ulang tahun, apakah harus ada perayaan? Kalau untuk satu pribadi fleksibel, bisa dirayakan, bisa tidak. Ada perayaan. Namun perlu diingat dari diri sendiri bahwa hari ulang tahun itu adalah momentum untuk kita bisa instalasi sendiri, untuk kita bisa memperbaiki diri yang lebih baik, mengingat usia kita yang sudah berkurang seperti itu. Jadi bisa dirayakan karena sebagai bentuk rasa syukur, dan juga bisa tidak, tapi tetap dengan Jadi opsional ya. Betul. Jadi bisa penting, kita bisa tetap tidak. Nah sekarang Mbak Raisa, kalau Mbak Raisa ulang tahun gitu. Kalau saya sendiri ya Bu yang ulang tahun, menurut saya nggak terlalu penting. Tapi untuk kebersamaannya dan doa-doa yang diberikan itu yang terbaik. Berarti kan hampir sama ya, ya perayaan itu yang penting. Kemudian yang Mbak Uu, Ya Bu, kalau menurut saya ngerayain ulang tahun itu penting juga sih Bu ya, karena mengingat misal tuh gini, ada Sweet 17, kemudian ketika umur 20 tahun kan kayak quarter of life, jadi ketika di situ kita dinotis buat oh ya umur aku udah di sini nih, jadi nanti ketika dirayain itu mungkin ada pesan-pesan dari orang tua ataupun orang-orang terdekat kalau umurnya udah segini, dan juga bisa berbagi dengan sesama, mengikat tali persaudaraan juga seperti itu. tapi penting ya. Ya, Berarti tadi Mas Chandra, Mas Buri, Mas Harif, ya ini opsional ya tadi ya, kayak nah, Mbak Mira juga penting, ya Pak Alfi itu opsional. Nah kita lihat ada dua lagi yang belum ini ya, sini. Nah ini dari tahun sekarang. Nah apakah nanti ulang tahunnya Mbak Leli itu harus dirayakan atau tidak? Maksudnya perayaannya itu penting atau tidak? Seberapa penting?
kalau Mbak Leli ulang tahun? Menurut Meli nggak begitu penting karena kan umur ini sama halnya dengan berkurangnya usia. Jadi alangkah lebih baiknya kalau saya yang ulang tahun itu lebih ke muhasabah diri aja sih, kayak memperbaiki diri lagi untuk jadi yang lebih baik. Itu ya. Ya. Jadi kalau perayaannya itu Nggak harus, tapi kalau memang ada yang mau ngerayain ya nggak apa-apa. berarti opsional. Opsional. Nah sekarang ini mbaknya, mbak siapa? Mbak Meli, gimana Mbak Meli, seandainya Mbak Meli itu ulang tahun gitu ya, apakah harus betul-betul dirayakan atau tidak? Menurut saya itu kan opsional juga Tante, karena apa ya, karena itu benar kata Mbak Leli tadi, berkurangnya umur seharusnya kita rayanya nggak apa-apa, cuma dengan berdoa bersama kayak gitu. Kalau memang ada kelebihan materi itu bisa kayak makan-makan gitu, biar sama keluarga biar lebih deket lagi. Berarti ini sama tadi ya, nggak penting, opsional. Jadi tadi kesimpulannya ya ini tadi contohnya adalah ulang tahun sama air. Nah, air itu hal yang penting, yang tanpa air ya kita akan heran. Nah sehingga air itu merupakan contoh konsep yang materialitas bagi kita. Jadi ada konsep materialitas. Jadi di dalam pelajaran auditing itu ada konsep materialitas. Why gitu kan? Apa konsep materialitas? Sebenarnya adalah ada suatu peristiwa. Apabila peristiwa itu bisa mengubah pendapat dan kondisi sikap pikiran kita gitu ya, berarti peristiwa itu dinamakan material gitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan di audit aja ya, bukan di akuntansi aja. Jadi kalian misalkan mengalami suatu peristiwa gitu ya, apakah peristiwa itu merubah sikap atau merubah opinimu gitu ya. Misalkan yang pendapat A berubah menjadi B gitu ya, berarti peristiwa itu adalah mempunyai arti yang sangat penting, yang penting. Jadi air bagi kita kalau di konsep materialitas sangat materialitas sekali bagi kita air. Karena kalau kita nggak ada air mungkin akan repot gitu ya. Pusing. Nah sebaliknya tadi contohnya ulang tahun gitu ya. Jadi ulang tahun itu dari kacamata ini ya Mas Malik dan Mas Malik sama Mbak Uke ya, merupakan peristiwa yang material dan ada artinya yang sangat berarti, sehingga kalau tidak ada peristiwa atau perayaan dan sebagainya ya mereka mungkin sikapnya sedih atau gimana gitu ya. Nah ini jadi seperti itu. Tapi sebaliknya tadi yang opsional ini ya jadi Mas Faris, kemudian Mbak Raisa sama Mbak Meli sama Mbak Meli tadi ya, mungkin sama Pak Alfi, Bunda tadi ya, yang opsional itu merupakan peristiwa yang tidak material, akan dirayakan ya, dirayakan ya, jadi bukan tidak material. Nah terus bagaimana materialitas tadi? Nah itu tergantung dari person diri sendiri ya, kadar materialitas jumlahnya berapa dan sebagainya gitu ya, berapa persentase. Nggak ada sih aturan di dunia ini, nggak ada. Kalau misalkan kalau kita ngaudit paling kebiasaan saja, jadi
ekspor itu biasanya menggunakan 5%. Kalau ada kesalahan gitu ya, dianggap material gitu ya, kalau sudah tapi kalau ada kesalahan di bawah itu masih ya, nah, sehingga di sini kita katakan bahwa materialitas seseorang itu berbeda-beda, sehingga kalian mendapat apa itu hak kalian, nggak usah saling itu salah, itu bener aku, ini enggak, karena di materialitas itu tiap orang berbeda-beda, kemudian tiap perusahaan itu juga beda-beda, ini yang harus dipahami. Cuma pada saat kita melakukan pekerjaan, ini kan kalian ini melakukan pekerjaan, ya, kayak misalkan pengabdian gitu ya, mungkin di dalam pengabdian kalian ini berdebat gitu, mungkin peristiwa ini bagi Faris ini nggak usah gitu ya, mungkin peristiwa yang lain misalkan Mbak Ut, lo ini harus gitu ya. Nah, seperti itu, perbedaan itu biasa, tapi kalau sudah melakukan satu tujuan, nah ini harus disepahami, konsep materialitas ini harus disepakati. Jadi Rek, kalau seperti ini kita ingin material, kalau ini ya itu apa, contoh realnya itu seperti itu sebetulnya konsep materialitas. Kalau kalau diimplementasikan di kehidupan itu ya, jadi kalau dikatakan ada peristiwa misalkan Res, meskipun kamu nggak ikut apa audit dan sebagainya, auditing kan enggak ya, tapi dengan ini kan kamu paham juga. Res, ini apa namanya, ada peristiwa ini, gimana menurutmu? Ya udah kamu bilang aja, itu sangat material bagiku, gitu. Maksudnya itu sangat berarti, sangat, tapi ya ya itu sih ya dari apa namanya, dari ulang tahun ini. Jadi kita mendapat contoh ilmu yang sederhana, yaitu konsep material. Ya, oke, terima kasih. Selamat bermanfaat.